Ibu. Perkenalkan, saya Ika Febrina, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 3 Pengetahuan Siantar. Di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak pada tahun 31, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai dan kebajikan. Baik Ibu, di sini saya ingin belajar dari Ibu bagaimana sih sebaiknya pengambilan keputusan itu yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Iya Bu. Pagi, Ibu. saya perkenalkan, saya kepala sekolah, teman siswa, Ibu Asma Setiahaan. Basic ilmu saya itu olahraga. Ya. Nah, kalau bertanya tentang masalah tadi, kita tetap belajar. Seperti katakan, life education, pendidikan itu seumur hidup. Jadi selama kita masih hidup kita selalu belajar. Tidak ada pelajaran itu, pendidikan itu, terus kita udah S2 bahkan sampai profesor itu sudah tidak belajar lagi, nggak ada. Jadi katakan long life education ya. Nah, kalau mengambil keputusan di matematika di sekolah yang saya pimpin sekarang ya, saya tetap bekerja sama mulai dari siswa, gurunya, tim manajerial saya. Nah, kalau guru saya itu saya anggap teman sejawat ya. Tidak saya katakan mereka staff. Saya tidak pernah mengatakan mereka staff mengajar. Nah, saya anggap mereka teman sejawat saya. Nah, saya juga kan basicnya juga guru ya Bu ya. Yang karena kebetulan saja saya diangkat jadi pimpinan di sini. Nah, kalau kita jadi pimpinan ya kita harus bisa juga kita belajar karena kan karakter anak-anak, karakter teman sejawat ini kan berbeda-beda ya Bu ya. Di samping karakternya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, baik dari segi ekonominya, lingkungannya, SDM-nya, itu kan berbeda semua itu ya. Jadi ada pendidikan itu yang tidak belajar, selalu belajar ya. Untuk mengambil keputusan kita harus bekerja sama dengan tim kita. Masuk lagi dari siswa ya. Benar Bu. Jadi Ibu di sini berkolaborasi lah ya Bu antara siswa, rekan kerja, bawahan Ibu semuanya staf-staf Ibu. Baik Bu, saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Kalau dilema etika dan bujukan moral itu kita berkolaborasi dengan tim manajerial kita akan ada tim manajerial di sini ya pembantu saya itu atau wakil kepala sekolah kalau di sekolah lainnya Bu ya ini pembantu ketua bagian namanya. Nah itu kita bekerja sama dengan mereka. Ini bagaimana ya? Monggo yuk kita diskusikan dulu bagaimana ini keadaan siswa kita kan seperti ini sekarang ini. Nah bagaimana untuk merangkul mereka ini supaya mereka ini anak-anak kita ini tidak keluar dan merasa nyaman sekolah di sini. Nah kita manajerial dulu nih berdiskusi. Nah kemudian kita bawakan pada saat ke rapat kita tanya bagaimana ya masukan-masukannya untuk anak-anak kita ini supaya jangan terjadi dilema etika. Contohnya anak-anak itu ikut tawuran, terlibat tawuran, merokok, kemudian cabut-cabut dari rumah berangkat tapi tidak. Nah bagaimana untuk merangkul mereka ini? Otomatis kan kita pendekatan, pendekatan kepada anak-anak ini. Nah, kemudian tata tertib itu ketika mendaftar sini kita berikan kepada orang tua apa yang tidak boleh. Contohnya merokok tidak boleh di kelas, tidak boleh di sekolah, berpakaian yang rapi, tidak terlambat, disiplin. Nah, seperti itulah karena kita bekerja sama dengan kelas di BK-nya kesiswaan, lalu kita jalan. Tanya latar belakang siswa itu seperti apa? Kan berbeda-beda ya Bu ya. Tingkat maaf cakap Bu, di sini tingkat ekonomi itu menengah ke bawah kan gitu. Nah kita harus tahu itu SDM-nya berarti kan berbeda-beda. Nah kalau SDM maaf cakap ya Bu, SDM si orang tua ini tamatan SMP kan berbeda dengan SMA. SMA berbeda dengan yang sarjana. Nah itu kan harus kita tahu. Nah itu tadi ya Bu cara mengidentifikasi tadi ya. Jadi dari latar belakangnya juga memang harus benar-benar tahu nih. Jadi ada harus kerja sama dengan BK, harus kerja sama orang tua juga mungkin ya Bu.
Iya, jadi agar disinilah ibu nanti dapat menyelesaikan masalah. Iya. Baik Bu, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sini seperti saya katakan tadi, kita berkolaborasi dengan siswa, dengan wali kelas, kemudian dengan BK-nya, kemudian dengan kesiswaannya, nah, orang tuanya. Jadi kita berkolaborasi. Kadang-kadang kan begini Bu, kalau kita undang si anak, pasti kebenarannya aja dikatakan. Iya benar. Nah, kita undang wali kelasnya, pasti kebenaran wali kelasnya yang pasti dikatakan. Kamu nggak bisa begini, kamu gini-gini, kamu gini-gini, kamu gini-gini, nah, kan gitu. Nah datang siswa ini juga, enggak Bu, sebenarnya saya begini-begini. Nah, kita cari latar belakangnya itu apa, kenapa bisa terjadi seperti itu, kan gitu. Setelah tahu kita latar belakangnya, supaya tidak terjadi pembenaran kedua belah pihak, dan kita kasih pertimbangan kepada anak. Nah, kalau begini-begini, mana lebih banyak benarnya? Nah, kalau gini-gini, mana lebih banyak salahnya? Balance nggak? Antara kebenaran dengan ketidakbenaran, kan gitu. Iya. Kamu lebih suka yang mana? Banyak benarnya atau banyak ininya? 50-50. Nah, kalau 50-50, berarti kita ambillah keputusan antara wali kelas atau gurunya dengan dihadirkan sama orang tua dan kepada anak. Nah, kita ambillah jalan tengahnya. Nah, memang selalu ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Jadi kita harus berkolaborasi antara anak dan buat yang senyaman mungkin supaya kebenaran itu tidak sebelah pihak. Kita pertemukan mereka, akhirnya sama-sama enak. Kadang-kadang kalau kita menangani kasus, kalau anak itu merasa puas, dia berterima kasih kepada kita, bahkan dia mau sampai saling kita. Nah, kalau dia keluar seperti itu, keluar dari itu, dia tidak ada lagi ada mengganjal di hatinya. Karena memang sudah kita pertemukan. Nah, jadi tidak ada kebenaran kedua pihak dan tidak usah gengsi kita sebagai orang tua, karena kita wali kelasnya kita minta maaf kepada anak muda. Jangan hanya anak aja yang meminta maaf kepada kita. Salah. Iya, jadi benar sekali, berarti Ibu harus lihat dulu nih apa faktor masalahnya, kemudian duduk bersama untuk pengambilan keputusan tersebut. Ya, baik Ibu, terima kasih. Lanjutkan lagi pertanyaan yang ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu? Kalau langkah-langkah untuk mengambil keputusan, saya tidak berdominasi karena saya jadi tim manajerial, terutama saya kepala sekolah, tidak mutlak keputusan sama saya. Nah, itu tergantung kepada kasus. Nah, kasusnya misalnya kalau itu kasus ringan, silakan aja guru atau wali kelasnya yang menyelesaikan. Nah, jadi kalau nggak bisa wali kelasnya atau gurunya, ke BK-nya, nggak sampai ke BK baru ke manajerialnya, yaitu mana kesiswaan. Nah, baru naik ke kepala sekolah. Kalau memang itu bisa diselesaikan oleh gurunya sendiri, ya monggo. Nah, tapi kalau memang nggak bisa, saya kan harus memberikan. Nah, keputusan itu tidak bisa mutlak di tangan saya. Setelah kita tahu kasus tadi, kita temukan kasus tadi, nah kita ambil jalan keluarnya seperti apa. Nah, kita lemparkan keputusan itu seperti ini. Pertanyaan apa? Pemecahan masalah seperti ini, jawabannya seperti ini. Nah, bagaimana? Setuju nggak? Oke, setuju. Setelah setuju, kita buat perjanjian. Oke, kita buat perjanjian. Nah, baru kita ambil keputusan. Jadi nggak bisa karena dia pimpinan, keputusan di tangan dia sendiri, nggak boleh. Kan gitu. Tetap kita bekerja sama untuk mengambil keputusan itu. Jadi ada tahapannya gitu ya Bu, harus ada yang bawah dulu, baru sampai ke tangan Ibu gitu ya, nggak ujung langsung ke atas gitu ya. Saya selalu begitu. Nanti ada kawan-kawan, Bu ini begini, katanya. Oke, coba selesaikan, sudah dilapor kepada BP-nya belum? Oke, coba lapor BP-nya dulu ya, jangan langsung kepada saya. Nah, saya selalu bilang gitu, oh gitu ya Bu ya, boleh silakan. Karena kita menjaga perasaan BP juga, kenapa langsung kepada kepala sekolah, kan harus seperti itu. Harus ada tahapannya. Iya.
Oke Bu, lanjut ini pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Eh, Kalau efektif itu biasanya kan kita yang bisa membilang itu efektif ada kan ya. Tetapi pada umumnya kalau saya misalnya di sini ada kasus yang cukup parah nih, contoh sebenarnya untuk kita efektif absen terlalu banyak. Kan saya tiap bulan menandatangani absen. Nanti saya tanda itu stabilus, stabilus, stabilus. Nanti saya tanya orang tuanya ini udah dipanggil orang tuanya, sudah diproses, udah ada homeschool home visitnya, belum ada. Oke, kita panggil anaknya. Apa masalah Mona? Kenapa seperti ini? Nah, kita panggil orang tuanya. Nah, kemudian kita sampaikan kepada orang tuanya, Bu, supaya anak ibu terkontrol absennya. Nanti setiap hari saya buat dia melapor sama saya tanda tangani notesnya, kemudian saya tulis nanti jam berapa dia sampai di sekolah, kemudian saya stempel. Kalau nggak ada stempel saya, berarti tidak sah, karena tanda tangan bisa saja ditiru, saya bilang gitu. Jadi langkah efektifnya seperti itu. Jadi anak itu juga termotivasi, dia tidak untuk cabut dari rumah. Kita tanya, anak lewat dari ini absennya pasti dipecat. Kalau kita sistemnya tidak ada memecat, karena sistem kita sistem among. Sistem among. Itulah kita lakukan. Tapi kita izin dulu sama orang tuanya. Tetap saya minta izin sama orang tuanya, tetap saya minta izin sama wali kelasnya gitu. Jadi langkah itu sudah dilakukan. Bagus sekali ya Bu, berarti di sini sudah menerapkan memang inilah ya apa yang diinginkan itu jadi ini kayak nyambung gitu dah. Jadi Ibu juga bikin dengan cara efektif, ternyata di respon baik oleh anak-anak dan orang tua. Sangat luar biasa sekali ya Bu, bisa jadi contoh lagi gitu ya. Iya. Kemudian Bu, nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dengan etika di sekolah? Kadang-kadang memang ada tantangan ya Bu ya, karena latar belakang sini seperti saya bilang tadi, menengah ke bawah ya kok main cakap gitu, banyak yang bantu rumah tangga ya Bu ya, mengasuh anak ya, cuci gosok. Nah kadang-kadang kan tantangan seperti kalau kita panggil orang tuanya, Bu saya nggak bisa. Nah jadi kita yang menyesuaikan waktu kita kepada orang tua supaya ada hubungan yang baik, kita jalin hubungan yang baik kepada orang tua siswa kan. Nah kita tanya, Bu ibu katanya apa, masuk anak jam berapa selesainya, kita pulang 1.45 Bu, saya pulang jam 2. Oke kita tunggu ya Bu, saya tunggu Bu, saya bilang gitu. Jadi kita kadang-kadang menyesuaikan waktu kepada orang tua gitu kan. Nah kita syukur juga ya orang tuanya mau terbuka sama kita gitu kan. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa kan gitu. Dan kita welcome gitu kan. Yang penting orang tua itu tahu loh keberadaan anaknya seperti apa, kasus anaknya seperti apa. Kita jangan terus menjudge, oh gak boleh, gak boleh gitu kan. Orang tua, Pak Iman disuruh datang. Nah gitu kan. Coba mari bisa telepon. Ketika saya menelpon bisa loh datang gitu kan. Nah, kadang-kadang kan ada trik kita yang berbicara. Nah kadang-kadang iya ketika saya manggil kenapa nggak bisa datang orang tuanya, ketika kalau sekolah manggil kenapa bisa datang orang tuanya, beramai-ramai gitu kan. Kan ada trik-triknya, tapi kita tidak menjudge wali kelasnya. Nah gini loh, katanya gini, mari biar saya bantu, saya bilang gitu. Maaf ya, saya kalau bilang maaf ya, bisa nggak saya minta tolong, saya telepon orang tuanya, kok bisa. Nah setelah itu kan ya udah datang, tapi kita yang menyesuaikan waktu kita kadang-kadang sama orang tua siswa kan. Jadi itulah tantangan kita. Nah tantangan itu bisa nggak kita jalani dengan baik? Bisa, kalau terjalin hubungan kerjasama yang baik. Itu tadi emosional kita jangan kita bawa emosional gitu kan. Justru kita harus mengalah. Nah, bagaimana supaya nyaman anak bersekolah, aman siswa, jangan sikit nanti habis siswa kita. Kalau sikit nggak kita bayar ya keluar, kita pecat gitu kan. Kan kasihan. Kalau pindah sekolah dia kan sudah mahal, apalagi kalau kemarin misalnya pindah kemarin 2 jutaan loh. 2 jutaan kan. Kasihan kan. Nah bagaimana supaya anak nyaman sini kita tolak. Nah terus termasuk di kelas juga. Kita tanya nanti kalau kelasnya kita ambil program gimana di kelas kalian, nyaman enggak belajarnya, apa yang kurang? Oke, kelas kami cuma 1, jadi kalau agak panas, oke nanti kita siapkan
ya kipasnya. Dispenser kalian gimana, aman? Oke, boleh silakan ya, bawa teman sama orang tua juga. Saya waktu pertemuan sama orang tua saya sampaikan juga, Bu, kalau anaknya boleh Bu di sekolah kita siapkan di kelas-kelas dispenser. Nah, ada yang panasnya silakan Bu, nggak masalah. Baik Bu, kita lanjut lagi nih Bu. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal nih tertentu dalam sebuah penyelesaian, misalnya ketika ada kasus, apakah Ibu punya jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal yang lain? Bagaimana sih bentuk prosedur yang sudah Ibu jalankan? Oke, seperti saya bilang tadi, kalau kasus itu ringan, ya langsung ditangani oleh gurunya atau wali kelasnya. Nggak pernah terjadwal sih. Tapi kalau memang seperti saya bilang tadi, kalau kasus itu sudah sampai kepada kepala sekolah harus menangani. Nah, kita tanya tadi, orang tua tinggal di mana? Nah, di sini bisa datang. Coba minta nomor HP-nya biar saya telepon kapan bisa datang. Nah, itu baru bisa terjadwal gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kalau kemana, Bu, saya tunggu sampai jam sekian, Ibu bisa datang. Oh bisa Bu, kita selesaikan juga pada hari itu juga. Tapi dengan ada perjanjian kalau memang dia sudah sekali, 2 kali ada diproses sama wali kelasnya. Itu tadi kalau udah sampai kepada kepala sekolah berarti kan sudah ada perjanjian secara tidak tertulis, secara lisan yang dilakukan oleh wali kelasnya. Nah, perjanjian yang sama saya lakukan seperti itu. Perjanjian ya Bu ya. Nah, perjanjian pertama ya Bu ya, ditandatangani orang tua dan siswa gitu. Nah, jadi kalau memang bisa kita selesaikan pada hari itu juga kita selesaikan. Jadi nggak mesti terjadwal. Kalau ada memang orang tua yang tidak bisa datang, itulah yang kita jadwalkan. Kapan pertemuan yang bisa kita lakukan? Iya, kita harus ngalah. Iya, itu tadi ya Bu. Jadi memang dari atas tadi memang sudah kelihatan sih Ibu prosesnya itu sebenarnya nampak dari bawah dulu nggak langsung ke atas, kemudian memang yang bisa diselesaikan di bawah gitu ya. Ketika tidak bisa diselesaikan, baru kita atur jadwal nanti ya. Luar biasa Bu. Lanjut Bu, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai pendidikan? Kalau yang mempermudah seperti saya bilang tadi, kita jalanlah kerjasama dengan rekan sejawat kita. Kemudian tim manajerial kita itu harus solid, ya kan? Kalau tim manajerial kita saja tidak solid, nah bagaimana kita menjalin kerjasama dengan rekan sejawat kita, guru-guru kita yang lain kan? Nah, gitu. Nah kalau ini sudah bisa kita jalin kerjasamanya, solid kita, kemudian bisa berkolaborasi menangani kasus-kasus. Nah, karena kita bilang tadi seperti di sini kan kita harus berpedoman dengan ajaran Dewantara, ya Ajas 1922 nomor 7. Trilogi kepemimpinan itu kita harus terapkan di sini. Jadi memang pendidikan itu kan kita mulai dari keluarga, ya kan, lalu sekolah, lalu masyarakat, ya kan, normal, gitu. Nah, trilogi kepemimpinan di sini bagaimana? Kemudian itu gimana? Dia Bung Karso di depan kita sebagai panutan, sebagai contoh, di tengah sebagai contoh, di belakang kita mendorong. Itulah tipe orientasi. Jadi kita bersyukurnya taman siswa ini istilah tutur kata itu dari taman siswa. Iya, jarang sekali saya iya, Dewantara. iya. Iya, makanya sekarang profil Pancasila itu kalau di platform mereka itu kita lihat kalau ada yang salam dan bahagia. Iya. Nah, kalau di sekolah kita salam dan bahagia, tidak selamat pagi, nggak benar. Jadi kalau kita nanya dulu, salam Bu, salam Pak. Nah, jadi kata salam ya. Iya. Nah, jadi di platform mereka kan selalu salam dan bahagia. Itulah keberuntungan kita sih. Kemudian di profil Pancasila juga itu diterapkan ajaran dari Dewantara. Kemudian di CPG kemarin saya lomba karya SMK 3 itu juga ajaran Dewantara yang diterapkan. Jadi kami sebagai sekolah taman siswa sangat berbangga sekali dengan ajaran Dewantara. Itulah sebabnya Dewantara itu mengatakan kodrat alam. Jadi menghamba kepada sang anak. Kita berhamba kepada sang anak itu jangan kita jadikan seperti dilema sama kita hamba
Ma ini begini, kan kita yang mengalah. Apalagi di zaman era globalisasi sekarang, gitu kan. Bahkan dia minta handphone lebih mahal handphone dia daripada kita. Kan kita yang mengalah, dia mengambalah kita kepada siswa-siswa kita. Itulah ajaran menjadi Allah. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata jadi dari istilah-istilah dalam mengajar Dementara di sekolah itu memang sudah diterapkan dari lama gitu ya. Jadi memang sekarang inilah yang akan kita coba terapkan di setiap sekolah gitu ya, menuju ke yang masa depan menjadi yang lebih baik gitu. Jadi tadi luar biasa sekali Ibu, faktornya tadi memang sudah ada yang membantu pasti orang-orang yang sekitar Ibu ya, dalam komunikasi yang baik itu nanti yang akan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, kita sudah sampai pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, dari seperti dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang nilai etika Ibu. Tentunya saya sebagai kepala sekolah ya kan, pasti banyak pengalaman-pengalaman untuk supaya mereka ini, anak-anak kita ini tidak keluar dan merasa nyaman sekolah di sini. Nah, kita manajerial dulu nih berdiskusi. Nah, kemudian kita bawakan pada saat ke rapat, kita tanya bagaimana ya masukan-masukannya untuk anak-anak kita ini supaya jangan terjadi dilema etika. Contohnya anak-anak itu ikut tawuran, terlibat tawuran, merokok, kemudian cabut-cabut dari rumah berangkat tapi tidak apa. Nah, bagaimana untuk merangkul mereka ini? Otomatis kan kita mengadakan pendekatan. Pendekatan harus kita solidkan. Jadi tidak bisa pengambilan keputusan itu tidak boleh sepihak. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Semuanya yang Ibu nyatakan, Ibu berikan pandangan pada saya itu sangat luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak pelajaran ya Bu. Jadi memang inilah yang saya harapkan gitu ya. Jadi saya tahu bagaimana seorang pimpinan itu mengambil keputusan, kemudian harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan sebagainya. Jadi inilah memang yang saya harapkan untuk nanti ke depannya memperbaiki diri saya gitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih karena sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas arahan yang baik dan sebagainya. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Pak karena saya sudah mengganggu waktu Bapak ini sebentar ya Pak. Siap, tidak apa-apa. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Ika Febrina, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Nah, di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 31, yaitu tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Pak, saya ingin belajar nih banyak dari Bapak ya Pak. Sama-sama belajar ya Bu, sharing. Iya, sharing-sharing kita ya Pak. Baiklah Bapak, saya akan memulai pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak ini? Kaitannya dengan itu Ibu, di SMK kami itu kan sudah ada pembagian tugas. Iya. Di antaranya ada wali kelas, kemudian bimbingan konseling, kemudian kesiswaan, selanjutnya juga nanti kepala sekolah, dalam hal ini juga sebagai penentu keputusan akhir apabila ada problem-problem kaitannya dengan itu semua. Kaitannya dengan problem yang Ibu tanyakan tadi, memang selama ini yang dijalankan itu ada bimbingan konseling yang selalu memberikan bimbingan kepada siswa, kemudian menangani problem-problem kaitannya dengan etika dan sebagainya yang terjadi di sekolah. Tetapi prosedurnya itu biasanya penyelesaiannya itu dilakukan oleh wali kelas. Kalaupun wali kelas mungkin butuh bantuan tidak mampu menyelesaikan secara penuh, ada bimbingan konseling untuk tahapannya. Nah, di bimbingan konseling pun nanti akan ada tahapan berikutnya ke bidang kesiswaan, dan pada akhirnya juga nanti penyelesaiannya kalau memang tidak mampu terselesaikan masalah itu ke kepala sekolah. Iya baik Pak. Jadi di sini Bapak sudah mengidentifikasi itu dari tahapan-tahapannya ya Pak. Dari wali kelas dulu, ada memang nanti urutannya nggak langsung ke Bapak gitu ya. Harus dari bawah dulu, baru ke BK, seandainya tidak selesai, baru nanti ke Bapak yang mengambil keputusan. Kemudian kaitannya dengan itu juga Bu, kita kan ada administrasi namanya. Jadi ada pencatatan yang dilakukan oleh wali kelas dan bimbingan konseling
kemudian identifikasi sampai kepada solusi permasalahan. Jadi artinya memang semuanya terdokumen. Jadi bukan hanya nanti laporan sekedar laporan, tapi tidak punya bukti untuk penyelesaiannya. Iya, terima kasih Bapak. Yang berikutnya ya Pak. Iya, Bu. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Bagaimana cara mengambil keputusannya seperti itu? Kaitannya dengan itu, Bu, kami juga memang dalam hal menentukan suatu keputusan yang apalagi keputusan tersebut itu agak membuat dilema mengambil keputusan ya Bu. Iya. Itu memang kami rapatkan. Kami rapatkan, pertama kita undang stakeholder yang ada yang kaitannya dengan itu. Setelah dirapatkan, kemudian kami ambil solusi untuk menyelesaikan itu sehingga nanti keputusan rapat itu menjadi acuan kami mengambil keputusan. Jadi enggak karena saya umpamanya selaku pimpinan di sini langsung memberikan keputusan. Jadi kami juga melalui rapat. Mungkin sudah dewan kelas, bimbing konseling, kesiswaan, kurikulum atau guru yang berkaitan dengan itu. Jadi seperti itu ada rapat kami lakukan. Tapi kalau memang itu juga tidak bisa jadi pun tidak bisa. Iya. Mungkin langkah selanjutnya harus kepala sekolah yang menetapkan itu mengambil kebijakan karena harus ada keputusan yang lebih diberikan. Iya, benar sekali Iya. ya Pak. Jadi memang tidak bisa ini kepala sekolah langsung mengambil keputusan juga Iya. bisa, di bawah juga bisa, tapi harus ada kerjasama ya Pak, kolaborasi namanya ya. Oke Pak, kita lanjutkan yang berikutnya nih. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, tadi udah Bapak bilang juga nih, ada rapat, ada lagi nggak Pak langkah berikutnya setelah diadakan rapat? Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusannya ini setelah rapat? Kaitannya dengan ini juga terkadang ada kita lakukan pendekatan secara pribadi untuk menggali informasi sehingga dalam hal menentukan keputusan itu ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak hanya didengar dari yang menyampaikan satu saja, tetapi ada pendekatan-pendekatan tertentu yang kita lakukan sehingga diharapkan lebih maksimal gitu dalam memberikan keputusan apa yang hal yang mau diputuskan. Oke, iya Pak. Jadi sebenarnya ada sih, pasti ada ya Pak contoh kasus yang udah Bapak yang terjadi di sekolah Bapak, kira-kira ada nggak contohnya? Berketepatan tadi juga baru pagi ini saya ada sedikit laporan dari wali kelas, kemudian sekaligus BK-nya juga tadi pagi, kemudian juga tadi kesiswaan kaitannya dengan etika. Saya dengar semua dari wali kelas, BK, kemudian siswaan, kemudian setelah saya dengar mereka, kemudian saya undang siswanya, kemudian saya juga mau mendengarkan. Gitu. Ternyata memang ada hal-hal yang mungkin dalam hal ini perlu kita pahami, salah satunya adalah problem-problem pribadi. Baik itu nanti muncul dari keluarga ataupun dari teman-teman. Jadi hal yang saya lakukan, cuma tadi saya ada ruang waktu, saya ajak keluar, kemudian saya ngobrol, kita berbagi dua, dan ternyata alhamdulillah di situ saya melihat ada ungkapan-ungkapan yang disampaikan sama anak-anak ini, sehingga ternyata problem-problem anak ini banyak yang menyebabkan kadang etikanya itu agak berubah dan sebagainya, sikapnya itu kadang kurang pada tempatnya, ternyata seperti itu. Dan alhamdulillah sepertinya dengan cara-cara ini juga menjadi menjadi solusi baik. Berarti memang pendekatan itu penting. Pendekatan sangat penting. Mengenal latar belakang si anak itu juga kita nggak bisa harus ya. langsung mengambil keputusan hanya mendengar, melihat yang sepintas yang kita bagaimana sebenarnya yang terjadi di belakang. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi kepala sekolah nih yang langsung terjun menjadi ininya kayak psikolognya gitu ya. Siap, kalau memang itu dibutuhkan karena memang tugas kita juga. Luar biasa Pak. Iya Pak, kita lanjutkan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar negeri? Tidak ada tantangannya ketika Bapak harus mengambil keputusan ini. Kadang tantangan-tantangan itu juga ada, kita
kita sih berharap semua stakeholder bisa bekerja sama baik itu terutama yang ada di lingkungan sekolah, tenaga pendidikan, terutama juga orang tua. Kadang-kadang ada juga yang memang masalahnya itu ada dan kita ketahui gitu. Begitu kita komunikasi ke orang tuanya tidak menerima begitu kan, tidak menerima. Juga ada juga yang seperti itu tadi. Tapi dengan pendekatan, dengan bukti yang ada, dengan tempat yang ada, kadang-kadang mereka juga memahami itu. Tapi kadang-kadang mereka ada juga yang karena tidak menerima juga mungkin. Iya, anakku baik gitu ya kalau di rumah ya. Iya, betul ya Pak. Berarti memang banyak sekali tantangannya ya Pak. Orang tua terutama sebenarnya ya, karena kadang-kadang nggak sama kelakuan anak di rumah dan di sekolah gitu. Mereka menganggap baik tapi di sekolah belum bisa. Tapi tidak semua ya, Bu. Ada Iya, beberapa. berapa itu lah. Karena orang tua yang nggak bisa menerimanya ya Pak ya. Iya, baiklah Pak. Kita lanjutkan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya pada kasus dilema etika. Tadi Bapak sudah kasih contohnya, ada kasus Bapak kasih pendekatan. Setelah itu apa sih respon anak tadi itu Pak ketika Bapak tadi melakukan pendekatan tersebut gitu? Sebenarnya Ibu, anak-anak ini kebanyakan apalagi kalau saya buka banyak laki-lakinya. Saya tidak tahu apakah mereka kurang perhatian atau bagaimana. Oh, iya. Tapi sebenarnya kalau kita berikan perhatian khusus, saya rasa permasalahan-permasalahan yang timbul itu bisa diselesaikan dan etika itu bisa lebih baik lagi gitu. Karena mungkin ya kita di dunia pendidikan ini memang bagaimana lebih meningkatkan ya tanggung jawab kita sebagai pendidikan gitu kan. Apalagi memberikan perhatian penuh kepada mereka. Benar sekali ya. Kadang anak-anak juga melakukan tindakan sikap itu ternyata butuh diperhatikan. Iya, benar sekali. Iya, jadi dia tindakan itu ya kan harus lebih ekstra gitu. Ekstra. Artinya memberikan perhatian khusus, Iya. terutama bagi yang bermasalah. Iya, artinya memang kalau yang bermasalah ini kalau kita ambil tarik latar belakangnya pasti ada sesuatu gitu ya Pak ya. Jadi memang tadi pendekatan ini responnya baik tadi ya Pak, kasus yang Bapak sedang ini ya hadapi tadi ya. Oke Pak, kita lanjutin. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal nih Pak dalam penyelesaian sebuah masalah dilema etika misalnya? Apakah Bapak menyelesaikannya pada saat itu juga? Tadi Bapak sudah bilang ada sebuah kasus nih, saya lagi pendekatan ini. Apakah sudah selesai pada saat itu? Atau Bapak ada lagi nih jadwal berikutnya nanti saya akan ada lagi pendekatan lagi sama si anak tadi? Kalau kaitannya itu ada juga dua cara. Memang ada yang pakai tahapan. Iya. Karena kita anggap ini belum selesai. Ada yang memang setelah kita lakukan pendekatan, kemudian penyelesaian sudah dilakukan dan itu ternyata sudah selesai. Ada juga yang sudah selesai seperti itu. Tapi ada juga yang bertahap. Membutuhkan waktu ya Pak. Jadi ada jadwal tahapan. Iya. Jadi ada juga yang selesai pada saat itu, tapi ada juga nanti yang membutuhkan ini belum selesai. Iya benar. Pokoknya sudah merenungkan dulu gitu ya. Karena ya baru saya panggil kembali bagaimana sudah baik belum gitu kayak Bapak bilang tadi ya. Jadi mau melihat perkembangannya dari wali kelas gitu ya Pak. Gimana wali kelasnya sudah bisa nggak meningkatkan absennya berkurang nggak, kelakuannya sudah berubah nggak gitu ya Pak. Oke Bapak, terima kasih. Kita pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Itu ada. Tentu yang pertama itu yang jelas wali kelas. Iya benar. Karena wali kelas ini lebih dekat dengan mereka. Kemudian yang kedua juga ada bimbingan konseling. Makanya selalu komunikasi dengan mereka. Dan berikutnya ada BK siswaan. Karena BK siswaan dia menangani seluruhnya gitu. Ternyata nggak maksimal. Bimbingan konseling juga dia mungkin kalau kami di sini ada 3 orang bimbingan konseling. Kelas 10 sendiri, kelas 11 sendiri, kelas 12 sendiri, untuk semua juga nggak maksimal. Maka juga ada wali kelas yang lebih tinggi. Dari ketiga inilah yang artinya membantu. Ada juga bapak ibu guru juga yang menghilangkan bapak ibu guru juga ada yang senior di sini yang terkadang masukan mereka juga luar biasa. Jadi kan keputusan yang nantinya bisa dengan masalah sedikit kita langsung mengeluarkan siswa gitu ya Pak. Jadi harus dulu lihat dulu. Kalau kaitannya dengan mengeluarkan siswa itu mohon kayak apa? Iya. Artinya kita undang orang tuanya, kita kasih panggilan peringatan pertama terus. Jadi ada tahapan, nggak bisa langsung. Kecuali mungkin ada yang ekstrim yang memang nggak bisa lagi. Itu pun butuh apa? Butuh rapat.
Ya, artinya di sini semua guru-guru Bapak membantu Bapak, terutama orang-orang yang berkaitan, ya tidak hanya tadi bimbingan konseling, PKS, dan wali kelas, tapi guru mata pelajaran sebenarnya juga peranannya ada ya Pak. Jadi dia juga yang memperhatikan sehari-hari, karena wali kelas kan nggak setiap hari gitu ya. Jadi guru-guru mata pelajaran juga wajiblah membantu Bapak gitu Pak. Baik Bapak, kita sampai pertanyaan terakhir nih ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam hal mengambil keputusan, kadang memang yang satu hal sangat penting itu nggak bisa spontanitas dengan emosional yang ada pada saat itu, atau karena kita selaku pimpinan seakan-akan bisa mengambil keputusan penuh, tetapi memang semuanya harus kita libatkan stakeholder sehingga keputusan apapun itu bisa diterima dan sama-sama bertanggung jawab terhadap hal itu. Dan tentunya juga yang paling penting adalah kita semua nantinya akan bertanggung jawab dengan tugas kita. Kemudian sebagai pendidik kita bisa bagaimana membuat siswa kita semuanya berkaitan dengan etika ini bisa etikanya lebih baik, dan tentunya juga menjadi kebanggaan orang tua, sekolah, terutama negara NKRI kita ini. Iya Pak, jadi banyak sekali yang ini ya Pak, harus perhatikan ya Pak, kalau mengambil keputusan tidak boleh langsung ketika anak nakal langsung dihukum, tapi Bapak bilang tadi memang harus ada memang prosesnya, tahapannya, kita lihat latar belakangnya dan sebagainya. Kemudian juga apalagi ini Bu, sekarang ini kan kita memang harus memerangi bullying ya Bu. Iya, benar sekali Pak. Kadang-kadang bullying itu timbul dari guru pula terhadap siswa, gitu, atau siswa terhadap siswa gitu. Nah itu juga di sekolah semaksimal mungkin kita hindari hal tersebut, sehingga nggak ada lagi siswa nggak mau datang ke sekolah karena ada perlakuan di sekolah yang membuat dia tidak nyaman gitu. Jadi ya banyak sekali memang yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan gitu ya Pak ya, memang harus pertimbangannya harus luar biasa gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas pengalaman yang sudah Bapak berikan. Semoga ini menjadi pelajaran untuk saya, pembelajaran, saya bisa mencontoh nanti apa saja yang baik yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sukses selalu ya Pak, mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih banyak karena sudah mengganggu waktu. Iya, sama-sama Ibu. Terima